Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, diberkati senantiasa, merupakan renungan yang akan memimpin kehidupan kita dalam sepekan ke depan. Dan dalam renungan kita hari ini, saya akan membagikannya dengan tema kasih yang menguatkan. Di mana dalam renungan ini pembacaannya terambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang mengalami sebuah pergumulan yang berat, orang itu akan merasakan ia adalah orang yang terpuruk, ia adalah orang yang paling berat menghadapi masalah di dunia ini. Bahkan ia selalu sendiri dan merasa bahwa tidak ada orang yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan kadang-kadang juga ia merasa bahwa orang lain memojokkannya, dan situasi ini membuat orang itu putus asa dan tidak punya pengharapan. Jadi kehadiran seseorang atau saudara itu sangat mempengaruhi sekali. Apalagi saudara tersebut mau memberikan waktunya untuk mendengar dan setia dengan curhatan dan cerita yang disampaikan oleh orang yang mengalami pergumulan yang berat. Dan pada saat ini kita bersama-sama belajar bagaimana kasih yang menguatkan, seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pesan Paulus mengingatkan kepada kita supaya hidup di dalam kasih. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Paulus mengingatkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Bukan hanya untuk jemaat di Roma, tetapi buat kita saat ini juga. Dan Paulus juga mengangkat salah satunya adalah tindakan empati. Lalu bagaimana kita berempati kepada orang lain? Dan apa itu empati? Kalau kita melihat, empati merupakan suatu tindakan atau di mana kita memposisikan diri seperti orang lain. Ketika orang lain itu mengalami kedukaan, kita juga bersedih terhadap orang tersebut karena ia mengalami kedukaan. Bukan sebaliknya. Lalu bagaimana ketika orang mengalami kedukaan kita berempati kepadanya? Ada 3 hal yang kita lakukan ketika kita memberikan penguatan kepada orang yang mengalami kedukaan. Atau melakukan tindakan empati kepada orang yang sedang bersedih dan mengalami pergumulan yang berat. Yang pertama yaitu datang. Kehadiran kita ketika orang lain mengalami masalah merupakan bagian dari dukungan, dan kehadiran kita juga bagian dari penghiburan bagi orang yang mengalami kedukaan. Tanpa kata-kata pun kita sudah memberikan penghiburan kepada orang yang sedang mengalami kedukaan itu. Kemudian yang kedua, ada juga kata-kata yang perlu kita ucapkan. Dan kita melihat situasi. Andai kata hal itu memungkinkan, maka kita akan mengutarakan kata-kata yang menguatkan atau ungkapan yang membangun semangat, yang memberikan pengharapan kepada orang yang berduka. Dan kata-kata tersebut tentunya tidak panjang lebar, hanya sederhana. Kemudian yang ketiga, tindakan. Tindakan ketika orang mengalami kesedihan dan duka cita. Kadang-kadang mereka juga butuh sentuhan. Entah itu tepuk pada pundaknya, entah itu jabat tangan, entah itu pelukan. Orang memerlukan hal itu juga. Sehingga ketika mereka mendapatkan hal itu, ia memiliki pengharapan bahwa ada orang lain yang peduli kepadanya. Dan di sanalah kasih itu benar-benar menguatkan orang lain. Dan empati yang diajarkan Paulus jelas dikatakan seperti dalam pembacaan kita dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-15. Bahwa berempati itu bukan hanya untuk orang yang berduka. Berempati juga kepada orang yang bersuka cita.
kita memberikan apresiasi kepada orang yang mengalami sukacita. Caranya hampir sama, yaitu datang. Kemudian kita memberikan kata-kata atau ucapan. Kemudian kita melakukan tindakan, entah itu berjabat tangan, sebagai tanda bahwa kita juga merasakan sukacita yang dirasakan oleh orang tersebut. Kita diajak bersama-sama belajar bahwa berempati dengan orang yang bersukacita itu juga melatih dan mengajarkan kita agar kita benar-benar menjaga hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Ketika kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita, artinya kita benar-benar dapat merasakan hal tersebut, dan hal itu juga menghindarkan kita dari yang namanya iri dan dengki. Dan kita diajak bersama-sama. Ketika orang bersukacita, kita bersukacita. Ketika orang mengalami kesedihan, kita juga ikut ambil bagian di dalamnya. Bukan sebaliknya, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Dan kiranya renungan ini memberkati kita dan memampukan kita untuk terus-menerus saling menguatkan di dalam kasih, baik dalam sukacita maupun dukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh menguatkan kami. Tuhan mengingatkan melalui pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma untuk bersukacita terhadap orang yang bersukacita dan menangis terhadap orang yang sedang menangis. Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini untuk terus-menerus ikut ambil bagian dalam suka maupun duka seseorang. Bukan sebaliknya. Ketika orang mengalami sukacita, justru kami sedih. Atau kami bersukacita ketika orang mengalami kesedihan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kepada kami saat ini untuk belajar melakukan kasih sebagai tindakan yang menguatkan sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.